Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Hauzami Fahri sebagai moderator yang akan memandu acara perdebatan pada kali ini. Langsung aja kita memperkenalkan beberapa anggota kelompok yang ada pada acara hari ini. Yang pertama, kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 memperkenalkan diri setiap anggotanya. Ya, perkenalkan nama saya Atara Wahyu Ibrahim. Ya, perkenalkan nama saya Fahri Arzakirian Putra. Perkenalkan nama saya Boas Agung Saputra Samosir. Oke, selanjutnya kelompok 6 ya. Boleh memperkenalkan dirinya. Nama saya Zaki Fahrizal dari kelompok 6. Nama saya Irfan Sasmito. Nama saya Farhan Wahyu. Dan nama saya Dewan Aksandra. Dan nama saya Muhammad Hauzami Fahri sebagai moderator yang akan membantu acara hari ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perdebatan yang akan kita bahas ini, alangkah baik kita tahu general topik yang akan kita bahas. Nah, kita akan membahas tentang perdebatan yang topiknya itu adalah vaksin yang menyangkut pautkan antara sosial dan ekonomi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang data yang saya dapat tentang vaksin yang berhubungan tentang sosial dan ekonomi ini. Sini saya akan mulai aja datanya. Pada akhir bulan Desember 2019, dunia dikagetkan dengan ditemukan kasus pertama coronavirus di Wuhan. Nah, kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID akan mengalami penyakit pernapasan ringan, sedang, dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Dan WHO mencatat bahwa pemberian intensif vaksin kepada masyarakat adalah salah satu sebagai kebijakan stimulus perekonomian dan pengembangan vaksin COVID-19. Nah, sini WHO mencatat juga bahwa menurut data yang dirilis oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 99% wilayah di Indonesia sudah terpapar COVID-19. Yang terhitung pada Kamis tanggal 11 Juli 2021, dan jumlah kasus masyarakat yang terinfeksi COVID itu sekitar 8.435. Dan total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.191.990. Nah, masalah dampak APBN-nya di sini adalah di sini dicantumkan bahwa anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,7 triliun atau setara dari 6,2% dari APBN. Nah, anggaran ini diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply. Di sini supply yang dihitung khusus supply vaksin ya, dan dukungan untuk pengadaan vaksin, ujar Presiden Jokowi. Dan di sini teman-teman udah dapat general topiknya yang akan dibahas ya. Nah, untuk kita memulai argumen-argumen yang akan diperdebatkan, boleh kelompok pro yaitu kelompok 2 untuk menyampaikan pendapat argumennya. Silakan. Oke. Dari saya dulu ya. Iya, boleh. Yang kita ketahui bahwa COVID-19 itu sudah berlangsung kira-kira kurang lebihnya 2 tahun ya hingga sekarang. Yang awalnya itu tuh pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir Desember 2020 hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia dikarenakan waktu itu kalau nggak salah tahun baru Cina ya, jadi warga Cina tuh menyebar ke beberapa
wilayah di negara-negara tersebut. Kurang dari 5 bulan setelah itu banyak percobaan vaksin. Kurang lebih itu ada 90 vaksin yang saya dapat dari data dari Google. Itu 90 vaksin untuk virus corona pada berbagai tahap perkembangan. Setidaknya itu ada 6 yang sudah diakui, diuji keamanannya oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia. Nah, saya mengambil objek di Indonesia dalam konten ekonomi sosial, bahwa sebelum kita lihat datanya, sebelum vaksin masuk, APBN Indonesia itu turun sebesar 21,3% dibandingkan sebelum pandemi, yakni 2,233 triliun menjadi 1,743 triliun rupiah. Setelah itu vaksin masuk ke Indonesia yang menyebabkan perkembangan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 6,2% APBN. Ya, jadi memang menurut pandangan saya, vaksin itu sebenarnya dapat mengembalikan ekonomi sosial Indonesia. Karena jika kita tahu sebelum vaksin muncul, banyak sektor-sektor yang dibekukan, seperti sektor pariwisata, seperti Ragunan itu kan dibekukan. Taman-taman yang lain juga dibekukan, seperti Monas. Itu benar-benar mengguncang perekonomian negara ya, khususnya APBN dan APBD. Namun setelah vaksin masuk, kebijakan-kebijakan tersebut itu sedikit dilonggarkan sehingga roda perekonomian Indonesia itu berputar. Bisa kita lihat datanya tadi, yang dari sebelum pandemi itu 2 triliunan turun 21% menjadi 1,7 triliun, dan setelah vaksin disebarkan atau dieksekusi oleh pemerintah dengan bertahap ya, itu naik sebesar 6,2%. Ya, itu saja sih menurut saya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Dari kelompok 2 sebagai pro dari vaksin sudah menyampaikan argumen pertamanya. Silakan untuk kelompok 6 menyampaikan argumen kontra dari vaksin ini. Kita silakan kelompok 6. Saya akan mewakili kelompok untuk kontra vaksin secara ekonomi ya. Kalau menurut saya memang sih vaksin menimbulkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang bisa dibilang lumayan bagus, meningkat gitu. Tapi secara sosialnya secara sosial untuk harga vaksin sekarang ini tidak termasuk yang vaksin gratis ya. Ini tidak termasuk vaksin yang gratis, vaksin secara swasta maksud saya lah gitu. Sepertinya hanya berlaku di masyarakat kelas menengah atas. Untuk yang masyarakat kelas bawah sepertinya kurang cukup. Itu karena tentu vaksin kan ada 3 yang disediakan di Indonesia, AstraZeneca, Sinovac, dan satu lagi saya lupa. Dengan adanya ketiga itu
apa ya, jadi kan kayak terpisah gitu ya, yang satu untuk pemerintah dan yang satu untuk kesehatan itu sendiri secara swasta. Jadi kan bisa kelihatan tuh kalau kita lihat dari swastanya aja ya, bukan secara negerinya yang bukan apa vaksin gratis. Emang sudah saya bilang harganya mahal. Kesimpulannya harganya mahal sih kalau menurut saya. Cukup segitu saja. Dari kelompok 6 sudah menyampaikan pendapatnya. Kira-kira untuk kelompok yang pro vaksin ada sanggahan tidak untuk menyangkal pendapat dari kelompok 6? Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Oke, untuk memberi reaksi dari pendapat Saudara Zaki, sebenarnya untuk pembiayaan vaksin dari ketiga jenis tadi yang disebut, yang satu AstraZeneca, yang satu Sinovac, dan satu tadi yang lupa itu namanya vaksin Pfizer. Itu vaksin untuk COVID-19 yang efektifannya 98%. Nah, itu untuk ketiga vaksin tersebut, dari awal-awal gencar-gencarnya pemvaksinan seluruh rakyat Indonesia, ketiga jenis tersebut masih di bawah naungan pemerintah. Di seluruh daerah Indonesia pun sudah diupayakan mendapatkan kualitas vaksin yang disebutkan tadi yang bagus. Sinovac itu walaupun termasuk yang paling rendah, tapi untuk ketahanan tubuh pun masih termasuk baik untuk masyarakat, dan itu pun gratis. AstraZeneca yang diakui internasional, Pfizer yang diakui internasional pun juga masih digratiskan sampai ke depannya, sampai seluruh rakyat Indonesia pun itu sudah divaksin. Jadi menurut saya untuk alasan mahal itu masih tercover oleh pemerintah. Jadi rakyat pun untuk vaksin tidak kesusahan atau tidak sulit, dan pasokan vaksinnya pun masih disediakan sampai sekarang dan masih berlangsung pemvaksinan massalnya. Jadi menurut saya sih tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi ya, toh dari pemvaksinan itu pun kegiatan ekonomi Indonesia secara menyeluruh pun sudah mulai berjalan, pariwisata pun sudah mulai bergerak lagi, mal-mal pun juga udah terbuka dengan syarat harus divaksin, dan vaksin sendiri pun juga meningkatkan daya tahan tubuh kita dari COVID-19 tersebut. Itu saja pendapat dari saya. Kembali ke moderator. Oke, gimana kelompok 6, adakah sanggahan untuk menyanggah argumen yang si Ketat ini? Dipersilakan kelompok 6 memulai pendapat kalian. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Baik, saya ingin membalas argumen dari Saudara Atar. Sebagaimana yang tadi Saudara Atar sampaikan bahwa vaksinasi gratis, tapi dari data yang saya baca dari Google, yang bersumber dari Google, vaksinasi gratis itu hanya 70% buat rakyat Indonesia. Yang dimana program pemerintah adalah 70% gratis dan sisanya itu vaksinasi mandiri. Nah, vaksinasi mandiri ini yang berdasarkan saya baca melalui data dari Google itu dilaksanakan pada tahun depan. Yang mana kita sudah memasuki kuartal 3 pada tahun 2021 dan akan masuk tahun 2022. Nah, gini loh, maksud saya vaksinasi gratis itu kan apa ya, bisa mencakup rakyat-rakyat yang ekonominya kurang mampu notabene-nya. Nah, bagaimana untuk vaksinasi mandirinya? Sedangkan harga vaksinasi aja bermacam-macam ya kan. Dan rakyat yang kurang mampu itu buat makan aja kadang masih kurang gitu. Ya kan, belum tercukupi apalagi buat vaksin yang notabene-nya buat kesehatan dan imun diri sendiri. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, waktunya itu 1 menit 20 detik. Oke, dari Saudara Farhan Wahyu sudah menyampaikan pendapatnya. Ada sanggahan dari kelompok 2 untuk menyanggah pendapat dari Farhan Wahyu. Oh ya, moderator, saya ingin membalas argumen dari Farhan Wahyu. Oke, boleh. Jadi, dimulai dari sekarang ya. Iya, untuk
vaksinasi mandiri tersebut, tadi kan disebutkan 70% itu vaksinasi secara massal, sisa kuotanya itu vaksin mandiri pada tahun depan. Jadi itu kan untuk vaksinasi itu pun ada prioritasnya dari masing-masing golongan. Untuk vaksinasi massal itu yang datanya pun sudah terbuka dan terpapar di media manapun. Vaksinasi massal itu yang dicakupi itu adalah rakyat yang tidak mampu, satu, atau ekonominya menengah ke bawah. Kedua adalah lansia. Yang ketiga adalah tenaga medis ataupun rakyat menengah ke bawah lainnya. Jadi yang 70% itu adalah orang-orang yang bisa dibilang belum terlalu mampu untuk membeli vaksin tersebut secara mandiri. Nah, itu setahu saya, dan itu diterapkannya sudah dimulai dari awal tahun ini, bulan Februari ataupun Maret seingat saya. Nah, jadi untuk yang 30% itu, sisa yang buat vaksin mandiri, itu adalah orang-orang yang mampu atau secara taraf ekonomi itu menengah ke atas. Buktinya pun dari awal-awal vaksin muncul di Indonesia itu, yang diprioritaskan untuk mendapatkan dosis vaksin pertama itu pun juga oleh rakyat-rakyat yang benar-benar terpapar aktif dalam kegiatan sosial seperti orang-orang di pasar, terutama tenaga medis ya, karena kan mereka yang menangani penyakit-penyakit tersebut dan terpapar langsung oleh pasien. Itu sih. Jadi menurut saya tidak ada halangan untuk keadaan sosial masyarakat Indonesia dalam terutama ekonomi ya, dan pemvaksinan di Indonesia ini. Oke, sekian. Ya, saya juga ingin menambahkan data untuk kelompok kontra. Jika Anda lihat di Google itu ada peta vaksinasi Indonesia. Dari total dosis yang diberikan 200 juta dosis, orang yang divaksinasi secara tuntas baru 8,1 juta. Dan itu jika dipresentasekan itu baru 29,3% yang divaksin. Jika tadi saudara Farhan bilang yang digratiskan 70% itu masih sangat banyak, masih sangat longgar lah istilahnya. Artinya apa? Justru target vaksin 70% itu saja sebenarnya belum dilaksanakan. Belum Malah terpenuhi banyak, kuota 70%. Ya, banyak rakyat Indonesia malah yang memilih vaksin mandiri atas ketidakpercayaan lah ya. Mungkin takut kualitas vaksin dari pemerintah kan banyak sebab lah. Jadi menurut saya itu nggak mempengaruhi ekonomi sosial, karena di sini saja baru 29,3%, masih ada kurang lebih 5, berapa persen lagi tuh, 5, berapa persen lagi yang bisa diberikan pemerintah kepada warganya. Ya kurang lebih itu sih. Oke, terima kasih dari kelompok 2 atas argumennya. Gimana kelompok 6, adakah sanggahan untuk membalas argumen-argumen dari saudara Atta dan juga Farel? Dipersilakan kelompok 6, ada tidak yang ingin berargumen? Mungkin ada sedikit dari saya. Baik, oke. Terlepas dari terlepas dari vaksin wajibnya itu kan dosisnya itu 2 kali kan ya. Tapi ini sudah ada kabar sejak pada tanggal 8 kemarin ada arahan untuk melakukannya vaksin booster. Nah, di mana vaksin booster ini tidak gratis ya, berbayar. Itu menurut data yang saya baca dari Google itu, untuk vaksin Sinovac, 1 dosis saya itu bisa mencapai seharga 200.000, bahkan ada yang 500.000. Dan untuk target vaksin boosternya ini sendiri diprioritaskan pada lansia. Dan itu pun sangat diprioritaskan gitu. Dan juga untuk para masyarakat umum sendiri. Mungkin segitu aja dari saya dari vaksin booster itu. Oke, waktunya 1 menit.
6 detik. Oke, ya. Adakah sanggahan balik untuk menyanggah pendapat dari Dewan ini? Dari kelompok 2, dipersilakan. Ya, saya akan memberi sanggahan sedikit ya. Ya, memang saya baca juga datanya dari CNBC Indonesia. Mulai tahun 2022 akan dilaksanakan vaksinasi booster ya. Namun vaksinasi ini gratis hanya untuk sejumlah kelompok saja. Namun di Indonesia ini kan memiliki BPJS Kesehatan. Dan ini tuh BPJS Kesehatan ini tuh juga akan digratiskan. Kalau saya baca di sini tuh pemakai BPJS Kesehatan di Indonesia itu kurang lebih di atas angka 60% lebih nih. Jadi kalau masalah untuk ekonomi sosial sih tidak ada ya. Saya rasa pemerintah dapat mengatasi atau mengkontrol lah istilahnya ekonomi warganya. Jadi nggak mungkin ada warganya tuh yang kesulitan dalam vaksinasi booster ini. Juga ini kan vaksinasi booster diprioritaskan untuk lansia ya. Lansia ya. Iya, betul. Prioritasnya saat ini dikabarkan itu untuk lansia. Lansia di Indonesia itu hanya perkiraan nih di sini 20% dari warga keseluruhan Indonesia. Jadi kalau menurut saya untuk vaksinasi pemerintah Indonesia saya rasa bisa mengkontrol lah untuk keadaan ekonomi sosial. Dalam konteks ini ya. Oke, sedikit menambahkan. Boleh sedikit menambahkan ya. Untuk kan tadi dipaparkan pernyataan oleh Deon diprioritaskan untuk pihak lansia, untuk kaum lansia. Nah, dari yang seperti saya paparkan tadi kan lansia itu termasuk yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksin karena dari segi fisik pun mereka lebih lemah daripada orang-orang yang lebih muda atau lebih bugar seperti orang dewasa ataupun anak-anak dan remaja. Jadi pasti lansia-lansia yang ada di Indonesia pun akan dipermudah untuk mendapatkan vaksin dosis booster vaksinnya. Jadi semoga nggak ada halangan apa-apa sih untuk ekonomi Indonesia. Dan untuk vaksin booster pun sendiri ditujukan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya sendiri, tergantung dengan masing-masing individunya, pekerjaannya apa yang dia lakukan sehari-hari. Kalau emang benar-benar berpaparan langsung, baru akan diberi vaksin dosis booster. Kayak contoh kayak tenaga kesehatan itu wajib untuk booster. Kalau untuk rakyat-rakyat kecil yang di pasar itu pun butuh dan mungkin dan pasti akan diproses juga sih lewat BPJS karena kan mereka mempunyai hak tersebut melewati BPJS. Pasti akan diproses semoga untuk kedepannya. Jadi menurut saya sih itu saja. Oke, berhubung waktu sudah mulai sedikit, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya. Dan sini saya sebagai moderator ingin bertanya kepada pihak yang pro itu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apabila kebijakan pemerintah sudah benar-benar ingin memvaksinkan 7% dari masyarakat itu, apakah kasus realnya apa sudah terjadi, apa maksud sudah terpenuhi gitu, kasus 70% gitu. Maksudnya apakah masyarakat sudah 70% vaksin gitu? Ya sih, dari saya itu aja. Ini boleh dijawab. Langsung dijawab aja ya. Iya boleh. Iya boleh, langsung aja. Yang saya tadi bilang, jika silakan Anda boleh buka sekarang peta vaksinasi di Indonesia. Dari total dosis yang diberikan itu 27 juta dosis. Dan orang yang divaksinasi secara tuntas itu, mohon maaf kurang paham saya, secara tuntas itu berapa kali ya? Kalau secara tuntas ya, kan setiap vaksinasi merek itu kan beda.
contohnya Ya. untuk vaksinasi Sinovac, untuk merek Sinovac aja butuh 3 kali suntik. Untuk AstraZeneca katanya perlu 2 kali suntik saja, dan Oh lain-lain ya, berarti Kan perhitungannya ini tergantung 8 ya, perhitungannya 8,1 juta ini mungkin rata-rata ya. Berarti rata-rata yang sudah divaksin tuntas itu 8,1 juta jiwa, dan persentasenya jika dihitung itu divaksinasi secara tuntas 29,3%. Dari pertanyaan yang tadi ya, memang belum divaksinasi 70% ya target Secara pemerintah itu. menyeluruh. Ya, Iya. makanya dari itu yang Silakan. tadi saya bilang, untuk dampak ekonomi sosial masyarakat itu sebenarnya tidak ada, karena dari kuota vaksinasi gratis saja belum terpenuhi sama sekali. belum terpenuhi, dan itu baru 29,3%. Roda perekonomian di Indonesia itu sudah berputar, dan data yang kami miliki sudah APBN itu sudah naik 6,3% tadi. Itu baru 29,3%. Itu juga baru beberapa sektor yang dicairkan kembali. Dari yang tadinya awal dibukukan itu sudah naik 6,9%. Jika vaksinasi terus dilaksanakan oleh pemerintah, tidak turut memungkinkan, perekonomian Indonesia akan terus menanjak. Pasti akan Bisa- terus menurun. Ya, ekonomi Indonesia terus menanjak. Ya, itu saja sih dari saya. Intinya, walaupun belum menyeluruh 70%, tapi untuk skala negara yang ada di dunia, Indonesia itu termasuk yang tercepat untuk penyebaran vaksin atau pemvaksinan massal seluruh negara, itu termasuk yang tercepat. Di Asia Tenggara termasuk yang tercepat, di dunia pun termasuk yang tercepat. Dalam penanganan COVID-nya pun, Indonesia bisa dibilang, kalau nggak salah masih 15 besar atau 10 besar deh di dunia. 10 Untuk besar, penanganan 10 COVID. besar untuk 10 sekarang. besar ya. Ya. Jadinya walaupun memang belum penuh secara 70%, tapi udah termasuk cepat perkembangannya. Itu aja. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya dari pihak pro atau kontra? Silahkan, kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya sedikit ke kelompok kontra. Silakan. Bagaimana masukan Anda atau opini Anda cara meningkatkan ekonomi sosial di pandemi ini tanpa adanya vaksinasi? Ini dalam perspektif kontra aja ya. Ya, kontra aja. Menurut kelompok kontra gimana kalau tanpa vaksinasi? Mohon maaf, Panem- Saudara Parel, ini bisa diulang nggak pertanyaannya? Soalnya agak kecil soalnya. Oh ya, maaf. Ini bukan konteks kesehatan, oke. tapi konteks ekonomi sosial ya. Ekonomi sosial ya. Bagaimana cara Anda mengatasi ekonomi sosial atau meningkatkan ekonomi lah istilahnya tanpa melakukan vaksinasi di masa pandemi ini? Bagaimana jelas, Saudara? Cukup jelas. Ini hanya opini saja, nggak usah data itu. Interupsi moderator. Mau menjawab? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya kita tuh vaksin tuh sebenarnya nggak guna juga kan, itu juga virus yang hanya menyerang paru-paru kan. Sebenarnya kita kan bisa pakai masker, cuma pemerintah kan kayak ngehalang-halangin kita tuh untuk kayak ngelakuin sesuatu. Kayak pas bulan Maret lalu yang vaksin hanya beberapa aja, kita tuh kayak ditahan-tahan gitu, padahal sebenarnya tuh awal-awal tuh kayak biasanya cuma dikasih masker udah kayak kita kan bisa ngelihat di rakyat-rakyat biasa yang karena COVID malah rata-rata tuh kan yang orang-orang menengah ke atas, orang-orang biasa tuh kayak Karena ya cuma biasa-biasa aja kayak nggak ada apa-apa gitu loh, bisa dilihat di karena mereka pasar tidak gitu. terlalu peduli sama masker. Itu dia. Mereka percaya dengan uang mereka bisa dapat pengobatan yang cukup. Ya segitu aja interupsi dari saya, moderator. Kita balikin ke Anda. Oke. Terima kasih ya. Jawaban dari saudara Ivan puas. Cukup puas, cuman agak ada
argumentasi yang kurang bisa di Ya, oke. kurang tepat sih menurut saya, nggak guna karena kan saya selaku survivor dari COVID juga. Halo, apakah suara saya terdengar? Tes. Dengar. Oke. Jadi yang tadi vaksin katanya nggak terlalu guna, menurut saya nggak juga, karena vaksin itu memang virus yang telah dimatikan. Tetapi virus yang udah dimatikan itu berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ini emang bahasnya agak saintifik ya, jadi saya jelaskan lebih detail. Maksudnya untuk meningkatkan imun tubuh, jadi imun tubuh itu adalah pertahanan dalam tubuh yang pertama kali melawan virus-virus tersebut. Nah, karena virus-virus matian dari vaksin itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, untuk kata Irfan, itu tadi rakyat-rakyat di pasar itu jatuhnya lebih kuat imunitasnya. Mungkin lebih kuat, tetapi kan ada saatnya imunitas mereka itu orang-orang yang dari pasar bisa menurun secara jauh, dan itu bisa menimbulkan mereka dapat mudah terpapar oleh COVID. Nah, fungsi vaksin tersebut untuk meningkatkan imunitas tubuh mereka pada saat emang mereka lagi ngedown banget. Jadi, gak terlalu mudah terpapar COVID dan gejalanya pun tidak separah yang akan terjadi gitu. Jadi tetap ada gunanya untuk support sistem dalam tubuh lah intinya. Ibarat laptop yang awalnya HDD kan lemot tuh untuk pertahanan virus dan lain-lain atau nge-lag-nya, ditambah SSD atau supportnya lagi kan bisa jadi cepat performanya. Nah, dianalogikan ke vaksin, tubuh kita awal nih normal seperti laptop pakai HDD. Nah, ditambah vaksin tersebut yang dimaksud dianalogikan SSD jadi makin bugar lagi. Saudara, Sepertinya itu ya. Terputus sepertinya itu dia. Iya. Ya, saya Oke, melanjutkan kita- sedikit ya. oh ya udah boleh. Jadi intinya yang dari pertanyaan tadi saya itu yang saya nangkep dari Anda, maksud Anda itu cara mengatasi ekonomi sosial itu dengan vaksinasi tidak perlu, asal semua sektor cairkan kembali, begitu, Saudara Irfan? Ya betul, karena pemerintah tuh mewajibkan untuk vaksin. Sebenarnya kalau vaksin nggak jalan juga nggak apa-apa. Bukti di Sumatera aja jalan-jalan aja, cuma di Jawa aja nih yang kelihatan. Mau nambahin dong buat Irfan, Boleh. pihak pro. Juga kan vaksin kan ada, kalau nggak salah ada berbagai macam kan yang masuk ke Indonesia kan. Ada kalau nggak salah itu ada vaksin Pfizer yang efektivitasnya tuh katanya tuh hampir 90% sekian lah, ya kan. Nah, apakah seiring berjalannya waktu itu efektivitasnya bisa menurun? Maksudnya tuh oke lah kita setahun 2 tahun ke depan itu imun kita kebal ya kan, anggapnya 90% sesuai efektivitas vaksinnya. Tapi apakah 5 tahun atau 10 tahun lagi efektivitasnya berturun? Ya itu pertanyaan saya sih buat pihak yang pro. Oke, saya bisa menjawab. Untuk interupsi moderator yang izin menjawab. Boleh. Langsung aja. Jadi efektivitas suatu vaksin itu bisa berubah atau menurun apabila terdapat virus varian baru yang tercipta akibat mutasi dari suatu virus tersebut. Apabila suatu virus itu bermutasi dan menjadi lebih kuat, kemungkinan efektivitas vaksin itu pun akan menurun. Tetapi untuk tenaga kesehatan dan peneliti yang lain pun juga harus tetap mengikuti perkembangan mutasi tersebut kan. Jadi gak cuman ada di tok vaksin tersebut saja, bahkan bakal ada vaksin yang akan dihasilkan atau yang akan dibuat ke depannya untuk dibuat agar menjaga imunitas tubuh kita lebih kuat untuk melawan virus varian yang baru tersebut. Seperti contoh ada virus varian yang baru dari Amerika yang sempat bikin buyar karena ada artis yang dari Amerika kabur dari Wisma Atlet dari masa isomannya yang harusnya 2 minggu malah baru 3 hari udah kemana-mana. Nah itu kan dia takutnya membawa varian baru. Nah vaksin tersebut pun juga sedang diteliti untuk melawan varian baru tersebut. Jadi seiringnya berkembang mutasinya tersebut akan dihasilkan vaksin yang baru. Jadi tidak harus khawatir, dan yang penting menjaga kesehatan aja.
dan olahraga yang Oke. cukup untuk meningkatkan imunitas. Cukup. Oke, karena Terima kasih, waktu moderator. sudah berhubung waktu sudah berhubung malam, langsung aja dari kelompok masing-masing menyiapkan kesimpulan atas pembahasan kali ini. Boleh dari kelompok 2 dulu membuat kesimpulan dan menyampaikan kepada kami gitu. Dipersilakan. Tes. Ada Masuk suaranya. Oke. Masuk. Jadi kesimpulan dari kami kelompok pro itu kalau sekarang ini Indonesia ini termasuk negara yang tercepat dalam penanganan COVID-19 ini serta juga vaksinasinya. Mungkin dalam penanganan COVID ini serta vaksinasinya, hal ini disebabkan karena ada jaminan dari pemerintah atau dinaungi pemerintah serta dengan adanya BPJS Kesehatan. Jadi seharusnya rakyat dari segala kalangan maupun itu dari kalangan menengah ke atas ataupun rakyat biasa yang menengah ke bawah pun bisa mendapat vaksinasi secara optimal. Serta juga vaksinasi ini sangat penting sekali karena meskipun itu hanya virus yang dimatikan dan masuk ke dalam tubuh, itu dapat menambahkan kekebalan dan juga meskipun tidak sepenuhnya dapat terhindar dari COVID-19, tapi setidaknya itu dapat menambahkan imun tubuh jadi tidak gampang terkena virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Boas atas kesimpulan. Oke, dipersilakan pada kelompok 6 untuk memberikan kesimpulannya. Dipersilakan. Interupsi buat moderator. Kesimpulannya dari kelompok 6 sebagai pihak kontra, pemerintah hanya membuang anggaran untuk vaksin Sinovac. Kenapa ada vaksin yang diakui, malah beli vaksin biasa yang notabene ada banyak dibeli oleh pemerintah dengan anggaran yang sangat banyak. Jika masih booster juga, sama aja bohong anggaran sebelumnya, kayak cuma membuang waktu dan membuang tenaga untuk membawa vaksin itu ke Indonesia. Terus untuk lansia sebenarnya emang wajib booster, cuma harusnya sih nggak usah karena ya dia kan udah nggak punya udah rentan, jadi sudah menunggu waktunya aja. Terus untuk rakyat biasa hanya membuang-buang anggaran juga. Tapi buat apa tercepat kalau misalnya vaksin yang dipakai itu nggak diakui dunia? Ya, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, karena sudah menyampaikan kesimpulan antar kelompok masing-masing, boleh saya tutup aja sebagai moderator. Adakah penyampaian akhir untuk para kelompok gitu? Saya ingin sebagai perwakilan dari kelompok 6, terima kasih bagi kelompok 2 untuk datang ke perdebatan kita hari ini. Untuk sekali lagi, terima kasih. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 juga mengucapkan besar-besar terima kasih kepada kelompok 6 yang telah menemani kelompok kami dalam perdebatan ini dan menerima segala argumentasi kami dengan lapang dada. Ya, terima kasih banyak. Itu saja sih dari kelompok kami. Oke, saya juga terima kasih kepada teman-teman sudah hadir malam hari ini untuk hadir dalam acara perdebatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf kesalahan kata-kata atau semacamnya, saya ucapkan permintaan maaf yang sangat besar. Ya, segitu aja dari saya sebagai moderator untuk acara hari ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.